Halo adik-adik, saya dengan Kak Yuyun. Di pertemuan kali ini kakak akan membahas mata pelajaran ekonomi kelas 10 tentang permintaan dan penawaran. Ya. Untuk kita langsung saat ini akan kakak bahas dulu tentang permintaan. Permintaan itu nama lainnya demand. Ada dua variabel yang harus kalian ingat yang selalu terkait di dalam konsep permintaan, yaitu P adalah tingkat harga, ya, diambil dari kata price. QB adalah jumlah barang atau jasa yang diminta. Diminta oleh siapa? Oleh konsumen. Ini QD itu adalah quantity of demand. Ya. Definisi dari permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang mau dibeli. Siapa yang mau beli? Konsumen, ya. Mau dibeli pada berbagai tingkat harga. Ya. Ada lagi yang perlu yang biasa di konsep di dalam konsep permintaan itu adalah hukum permintaan atau law of demand. Ya. Hukum permintaan ini kita akan melibatkan dua variabel, yaitu variabel harga dan jumlah barang yang diminta. Misalkan harga barang X terhadap jumlah barang yang diminta. Bayangkan kalau kalian sebagai konsumen, ketika harga barang X naik, tentunya jumlah barang yang diminta terhadap barang X akan turun. Jadi kita tidak jadi beli ketika harga naik, atau bisa jadi turun jumlah barang yang diminta, atau berlaku sebaliknya. Maka ini hubungannya berbanding terbalik atau negatif dengan asumsi ceteris paribus. Ya. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Fungsi permintaan. Nah, kalian mungkin waktu kelas 8 di matematika ada pelajaran persamaan garis. Dalam persamaan garis itu rumusnya Y sama dengan MX plus C. Y di sini adalah variabel harga. X di sini adalah variabel quantity of demand. Karena hubungannya ini terhadap X, nih X, karena hubungannya berbanding terbalik, maka gradiennya negatif. Gradien negatif itu adalah kemiringannya negatif. Jadi ini rumus dasarnya. Nah, untuk kurvanya bagaimana? Kurva permintaan, karena dalam persamaan garisnya gradiennya negatif, maka gambarnya ini sebagai quantity of demand-nya, ini adalah harga yang slope di sini, yang vertikalnya, maka slope-nya ini akan negatif. Negatif itu miring ke kiri. Di sini kita lihat ketika harga barang X di sini lebih tinggi, jumlah barang yang diminta rendah. Ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta lebih banyak. Jadi ini turun, ini malah naik, berbanding terbalik. Ini menyebabkan apa? Kurva akan bergerak. Bergerak bagaimana? Bergerak dari kiri atas ke
kanan bawah. Oh ya, tadi hukum permintaan itu ketika harga barang X naik, jumlah barang yang diminta terhadap barang X akan turun, dan berlaku sebaliknya dengan asumsi ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Nah, ini kakak akan bahas maksudnya apa yang dimaksud dengan faktor-faktornya. Kita bahas dulu faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk mempermudah kalian mengingat, kalau di matematika kan ada bentuk fungsi seperti ini, y sama dengan fx. Besar kecilnya y dipengaruhi oleh x. Kita ganti. Besar kecilnya jumlah barang yang diminta terhadap x itu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Maka fx itu adalah definisinya adalah harga barang itu sendiri. Terus ada lagi harga barang lain, satu-satu akan ditulis. Ada pendapatan, selera konsumen, dan prediksi di masa yang akan datang terhadap harga. PY adalah harga barang lain. Harga barang lain. Di sini apa? Harga barang apa? Substitusi. Substitusi dan apa? Komplementer. Substitusi barang apa? Pengganti. Kalau komplementer barang pelengkap. Nah, nanti dibahas secara rinci. Y adalah income. Ambil dari kata income atau pendapatan. Pendapatan siapa? Pendapatan konsumen, ya. Konsumen akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta terhadap harga barang X. Tes. Selera siapa? Selera masyarakat atau konsumen. F adalah prediksi di masa yang akan datang tentang harga. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan konsumen, selera masyarakat, dan prediksi di masa yang akan datang tentang harga. Nah, kalau bahas di sini, ceteris paribus itu apa sih? Tadi, ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Jadi kata kuncinya faktor lain yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Faktor lainnya apa? Yaitu ini, ya. Ini bersifat tetap. Syarat ceteris paribus ini faktor lainnya yaitu harga barang lain, pendapatan, selera, dan prediksi di masa yang akan datang itu harus bersifat tetap. Bagaimana kalau berubah? Kalau berubah, faktor lainnya itu berubah, itu tidak akan terjadi lagi ceteris paribus, ya. Sebagai contoh
Contoh, misalkan pendapatan masyarakat naik. Ketika harga barang X naik, jumlah barang yang diminta belum tentu turun, ya. Malah ini akan menyebabkan permintaan naik. Permintaan naik ini akan menyebabkan kurva permintaannya yang tadinya di sini akan bergeser ke kanan. Bergeser. Nah, bergeser ke kanan adalah permintaan naik. Di sini tidak berlaku lagi ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan harus bersifat tetap yang akan menyebabkan kurvanya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau bergeser itu tidak berlaku lagi ceteris paribus. Contoh lain, misalkan prediksi di masa yang akan datang tentang harga, di mana misalkan di supermarket tertentu minggu depan ada isu akan ada diskon besar-besaran. Tentunya kita akan mengurangi dulu di hari ini permintaan atau memending dulu permintaan terhadap barang atau belanjanya dipending dulu, sehingga misalkan gara-gara prediksi ini harga akan naik malah akan menyebabkan permintaan akan berkurang. Permintaan berkurang, bergeser ke mana? Ke kiri. Ini D2, D. Nah, akan bergeser ke kiri. Ini adalah hukum permintaan. Sekarang kita bahas lagi kebalikannya, penawaran, ya. Ini diganti kebalikannya penawaran. Penawaran atau nama lainnya supply, ya. Ketika harga barang X naik, nah ini tetap harga, ya, variabelnya yang akan dinaikkan harga dan quantity of supply, jumlah barang yang ditawarkan. Definisinya bagaimana? Definisinya jumlah barang yang akan dijual pada berbagai tingkat harga. Bagaimana dengan hukumnya? Hukum penawaran. The law of apa? The law of supply. Jadi ini ketika harga barang X naik, bayangkan kita di sisi penjual, jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X. Sebagai penjual senang kalau harganya tinggi, dan ini berlaku sebaliknya, hubungannya positif dengan asumsi ceteris paribus. Nah, bagaimana dengan fungsinya? Fungsi penawaran, karena hubungannya positif, maka price gradien jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X plus konstanta, kemiringannya akan positif. Bagaimana dengan kurvanya?
kurva penawaran. Kurva penawaran gambarnya akan menyebabkan slope-nya, ini quantity of supply, price, seperti ini konstanta. Jadi ketika harganya tinggi, penjual akan menjual barang, senang menjual barang lebih banyak. Ketika harganya turun, malah ini turun lagi. Jadi ini naik, ini turun, ini turun. Hubungannya positif. Dan bagaimana ini? Karena ceteris paribus terhadap barang itu sendiri, maka ini bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ceteris paribus untuk fungsi penawaran, penjelasannya dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, di sini sama seperti tadi, fungsinya jumlah barang yang ditawarkan terhadap barang X akan dipengaruhi harga barang itu sendiri, harga barang lain, cost ini kita tulis C. C itu adalah cost, biaya produksi atau disebut juga biaya produksi, terus teknologi, teknik mengelola suatu perusahaan atau mungkin teknologi mesin gitu. Dan F adalah prediksi di masa yang akan datang tentang harga. Nah, di sini belum dijelaskan ya bahwa T ini teknik, teknologi. Kalau F-nya prediksi di masa yang akan tentang harga di sisi penjual ya. Jadi seperti yang tadi kakak bilang bahwa ceteris paribus itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran harus bersifat tetap. Faktor lainnya itu mana? Nih faktor lainnya. Ini syaratnya tetap. Seandainya faktor lainnya berubah, misalkan biaya, contoh ya, biaya produksi naik. Di sisi produsen, ketika harga barang X naik, belum tentu sebagai produsen penawarannya akan naik. Maka ini akan menyebabkan supply-nya malah berkurang. Jadi kalau digambar, ini quantity of supply, ini price, ini supply berkurang. Berarti berkurang, bergeser ke atas. Nah, ini berkurang ya. Kalau bertambah, bergeser ke kanan. Nah, pembahasan akan lebih detail ketika nanti kakak aplikasikan dengan soal terkait. Baik, untuk sesi ini, sesi konsep dasar selesai.